Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmatnya kita masih bisa merasakan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitulah adalah nikmat iman Islam itu sendiri. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada keluarganya, keturunannya, serta para sahabat. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di yaumul qiyamah. Amin. Ada sebuah kisah yang begitu indah tentang sebuah kakek yang fakir yang bertempat tinggal di Mekah. Kakek ini ialah Abu Giyas, dan beliau mempunyai seorang istri yang bernama Lubabah. Beliau mempunyai 3 orang anak, dan bersamanya juga mertua beliau atau ibu beliau, dan kedua saudari istri beliau, yang mana mereka semua berjumlah 9 orang. Ada sebuah kisah yang terjadi pada bulan suci Ramadan di kota Mekah, yang mana ketika Abu Giyas ini ingin berbuka puasa, tetapi beliau hanya memiliki beberapa butir kurma, sehingga kurma ini dibagikan kepada setiap keluarganya. Kemudian setelah mereka berbuka puasa, Abu Giyas ingin keluar untuk mencari sedekah, karena biasa ketika bulan suci Ramadan orang yang membagikan makanan di jalan-jalanan. Tetapi pada saat itu Abu Giyas tidak mendapati orang yang bersedekah untuk membagikan makanan berbuka. Kemudian karena mungkin beliau telah lelah, kemudian beliau beristirahat di sebuah bangunan sembari menjulurkan kakinya. Akan tetapi beliau merasakan sebuah benda pada ujung kakinya. Kemudian beliau berhati-hati dengan mengambil sebuah kayu, mau mengorek benda ini. Jangan sampai benda ini adalah benda yang bergerak, apalagi benda ular binatang berbisa. Kemudian beliau menariknya. Ternyata benda ini adalah sebuah ikat pinggang, karena benda ini biasa dipakai oleh jemaah haji atau jemaah umroh. Kemudian Abu Giyas memeriksa ikat pinggang ini yang berbentuk sebuah tas. Kemudian beliau terkejut karena di dalamnya terdapat uang sebanyak 1000 dinar. Kemudian beliau pulang sambil membawa uang yang berada di dalam tas tersebut. Beliau memberitahukan kepada istrinya Lubabah, ia telah menemukan sebuah tas yang berisi uang sebanyak 1000 dinar. Kemudian istrinya mengatakan, ambil saja biar sedikit, 1 dinar 2 dinar untuk kita memakai untuk bisa beli makanan. Tetapi Abu Giyas tidak mau, karena Abu Giyas ingin berniat untuk mengembalikannya. Karena memang hukum syariat, hukumnya adalah ketika barang yang didapatkan di tanah haram tidak bisa diambil, kecuali harus diumumkan untuk dikembalikan. Akhirnya Abu Giyas ingin keluar rumah dan berniat untuk mencari orang yang mempunyai tas tersebut. Sesampainya Abu Giyas di suatu tempat, dia mendapati seorang kakek yang sudah tua mengumumkan bahwasanya beliau telah kehilangan sebuah benda. Dia mengatakan, wahai orang-orang Mekah, saya telah kehilangan suatu benda yang di dalamnya terdapat uang 1000 dinar. Abu Giyas mendengarnya, lalu ia berkata, apakah ada imbalan bagi siapa yang mendapatkannya? Sang kakek itu mengatakan, tidak. Barang siapa yang mendapatkannya, maka hendaknya dia kembalikan kepada saya, dan saya akan doakan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seketika itu Abu Giyas belum mengembalikan
Dan Abu Ghiyas berkata lagi, cobalah kakek, katakan bahwasanya orang yang bisa mendapatkan itu mungkin akan mendapatkan 100 dinar. Namun sang kakek lagi berkatakan, tidak, saya tidak akan memberikannya. Kemudian Abu Ghiyas pulang ke rumah dan memberitahukan kepada istrinya bahwasanya Abu Ghiyas mengatakan kepada istrinya, wahai istriku Lubabah, saya telah menemukan pemilik dari tas tersebut. Kemudian sang istri mengatakan, sudah, kita ambil saja sedikit, lalu kita pulangkan, mungkin 1 dinar atau 2 dinar untuk beli makanan atau pakaian. Tetapi Abu Ghiyas mengatakan, tidak, aku tidak akan mengambilnya. Kemudian istrinya mengatakan, kita sudah terlalu lama derita dalam kemiskinan. Kemudian Abu Ghiyas mengatakan, subhanallah, aku telah bersabar selama 30 tahun dalam kemiskinan, dan di akhir-akhir hidupku, bagaimana aku akan menjatuhkan tubuhku, kaku ini ke dalam api neraka? Tentu saja tidak. Maka aku akan mengembalikan barang ini. Kemudian Abu Ghiyas keluar lagi kembali, dan seketika itu sang kakek itu juga mengumumkan lagi. Dia mengatakan, wahai orang Mekah, saya telah menemukan, wahai orang-orang Mekah, saya telah kehilangan sesuatu benda yang dimana di dalamnya ada terdapat uang sebanyak 1000 dinar. Barang siapa yang mendapatkannya, kembalikan kepadaku di tempat ini. Kemudian Abu Ghiyas mengatakan lagi kepada sang kakek ini, wahai kakek, ayolah katakan bahwasanya orang yang mendapatkannya akan diberikan upah walaupun yang 10 dinar. Tapi sang kakek itu mengatakan, tidak, saya tidak akan memberikannya. Kemudian Abu Ghiyas pulang lagi, tetapi dia belum memberikan tas tersebut. Hingga hari ketiga beliau datang, kakek itu berdiri lagi dan mengumumkan, wahai orang-orang Mekah, sesungguhnya aku telah kehilangan suatu benda yang mana di dalamnya terdapat uang 1000 dinar. Barang siapa yang mendapatkannya, memberikannya kepadaku di tempat ini. Kemudian Abu Ghiyas lagi mengatakan, ayolah kakek, coba katakan, dan siapa yang mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan upah walaupun hanya 1 dinar. Tetapi sang kakek mengatakan, tidak, aku tidak akan memberikannya walaupun hanya 1 dinar. Barang siapa yang mendapatkannya, maka hendaknya dia kembalikan kepada saya di tempat ini, dan saya akan mendoakannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselamatkan dari neraka. Dan seketika itu Abu Ghiyas telah lelah. Kemudian dia berkata, wahai kakek, ikutlah bersamaku ke rumah, bahwa sesungguhnya benda yang engkau cari ini ada di rumahku. Kemudian singkat cerita, sang kakek dan Abu Ghiyas ini berangkat menuju rumah Abu Ghiyas. Akan tetapi selama 3 hari kejadian ini berturut-turut, ternyata ada seorang pemuda yang selalu memperhatikan sang kakek dan Abu Ghiyas ini. Kemudian pemuda ini penasaran dan mengikuti sang kakek tersebut dan Abu Ghiyas. Sesampainya di rumah, Abu Ghiyas memberikan kepada sang kakek tas tersebut. Kemudian sang kakek ini menghitung uang tersebut, ternyata pas 100.000 dinar. Kemudian sang kakek ini pergi tanpa sepatah kata sedikit pun. Tetapi sang pemuda ini melihat sang kakek ini keluar tidak jauh dari situ. Sang kakek ini balik kembali pada Abu Ghiyas, lalu mengetuk pintu, dan Abu Ghiyas membukanya. Ketika sang kakek ini memberikan salam dan Abu Ghiyas menjawabnya, kemudian sang kakek ini mengatakan, sebenarnya harta ini adalah peninggalan orang tua saya. Mana orang tua saya telah meninggalkan uang sebanyak 3.000 dinar, dan dia mengatakan bahwasanya sepertiga 1.000 dinarnya ini disedekahkan atau diinfakkan kepada orang yang berada di Mekah. Kemudian tapi sang kakek ini mengatakan, saya tidak melihat orang-orang miskin kota Mekah ini yang semiskin dari kamu, maka ambillah uang ini. Maka ketika itu Abu Ghiyas terdiam, kaget karena telah diberikan uang yang sebanyak 1.000 dinar ini. Kemudian beliau memanggil istrinya, wahai istriku, coba lihat apa yang kita tahan dari yang Allah haramkan, dan lihat apa yang Allah gantikan sekarang. Allah memberikan harta yang halal dari apa yang kita menahannya dari yang haram. Kemudian Abu Ghiyas tidak sengaja melihat sang pemuda tersebut. Kemudian memanggil sang pemuda tersebut, wahai pemuda, kemarilah, sedang apa engkau di situ? Kemudian sang pemuda menjelaskan, saya dari kemarin sudah 3 hari ini melihat kejadian ini, tetapi saya penasaran dengan akhir dari kejadian ini. Kemudian Abu Ghiyas mengatakan, tunggu sebentar. Kemudian 1.000 dinar ini Abu Ghiyas membaginya menjadi 10 bagian. Dia memberikannya 100 kepada keluarganya, dan sisanya 100 lagi diberikan kepada pelajar ini, yang mana pelajar ini memakainya untuk belajar, mencari ilmu.
yang mana yang kita ketahui bahwasanya pelajar ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari, yang ulama begitu masyhur, ulama besar yang telah banyak menulis kitab juga. Beliau mengatakan setelah dia telah belajar dan kembali ke kota Mekah untuk mencari sang kaki tersebut, Abu Giyas ini, ternyata beliau telah wafat beberapa tahun sebelumnya. Dan betapa terkejutnya, luar biasanya, Masya Allah, anak-anak Abu Giyas ini, yang 3 orang perempuan tadi itu, telah dipinang oleh para pejabat, petinggi, para pangeran yang ada di kota tersebut, di negeri tersebut. Coba bayangkan jemaah, begitu luar biasanya seorang yang bersabar atas cobaan yang Allah berikan kepadanya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, maka niscaya aku akan cukupkan dia. Abu Giyas begitu bersabar atas cobaan yang Allah berikan kepadanya, 30 tahun dalam kemiskinan dan tidak melakukan pelanggaran, tetapi ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar tentunya, maka Allah akan memberikan dia sesuatu yang akan dia perlukan. Sebagaimana tadi dalam ayat dikatakan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan urusannya. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.